Peran satwa dalam menyebarkan biji pohon hutan. Bayangkan sebuah hutan lebat yang rimbun, penuh pohon besar, semak, dan aneka bunga liar. Pernahkah kita bertanya, bagaimana semua pohon itu bisa tumbuh di tempat yang berbeda-beda, bahkan di lokasi yang jauh dari induknya? Jawabannya seringkali terletak pada peran satwa liar. Makhluk hidup yang tanpa kita sadari adalah tukang kebun alami hutan. Penyebaran biji atau seed dispersal adalah salah satu proses kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dan satwa liar mulai dari burung, mamalia, reptil, hingga serangga memiliki andil besar dalam memastikan regenerasi hutan terus berlangsung. Mari kita telusuri bagaimana mereka bekerja. Pertama, burung, sang penerbang biji. Banyak jenis burung, seperti merpati hijau, rangkong, hingga jalak, memakan buah-buahan hutan. Biji yang keras tidak hancur di dalam pencernaan mereka. Saat burung terbang jauh dan kemudian mengeluarkan kotorannya, biji itu jatuh di tempat baru, siap tumbuh menjadi pohon. Bayangkan, seekor burung kecil bisa membantu sebuah pohon berpindah puluhan kilometer dari tempat asalnya. Tanpa burung, banyak jenis pohon buah hutan mungkin akan kesulitan menemukan habitat baru. Kedua, mamalia. Penyebar biji darat. Mamalia seperti kera, monyet, kelelawar buah, bahkan gajah juga berperan besar. Kera misalnya, saat menikmati buah, sering menjatuhkan biji di bawah pohon atau membuang sisa buah saat berpindah. Gajah di Sumatera dan Kalimantan disebut sebagai insinyur ekosistem karena kotorannya berisi biji yang sudah bercampur dengan pupuk alami, yaitu kotorannya sendiri. Biji itu lalu lebih mudah berkecambah. Dengan tubuh besar dan jelajah luas, gajah bisa menyebarkan biji ke wilayah yang sangat jauh, membuka jalan bagi hutan baru. Ketiga, kelelawar, penanam malam hari. Saat malam tiba, kelelawar pemakan buah terbang mencari mangga hutan, jambu, atau pisang hutan. Mereka memakan daging buah, lalu menjatuhkan biji di bawah tempat bertenggernya. Kelelawar bahkan bisa membawa biji ke pulau-pulau kecil, membantu regenerasi hutan di tempat terpencil. Bayangkan, tanpa kelelawar, banyak pulau kecil di Indonesia mungkin tidak akan seterhijau sekarang. Keempat, satwa kecil, tikus, semut, dan serangga. Meski sering dianggap hama, tikus dan semut justru berperan dalam menyebarkan biji. Tikus sering mengubur biji sebagai cadangan makanan, namun tidak semuanya dimakan kembali. Biji yang terlupa justru tumbuh menjadi pohon baru. Semut juga demikian. Mereka membawa biji kecil yang menempel dengan sisa daging buah, lalu meninggalkannya di sarang. Di sana biji itu bisa berkecambah dengan aman. Mengapa ini penting? Tanpa satwa, banyak jenis pohon tidak akan bisa menyebarkan diri. Angin atau air memang bisa membantu, tetapi daya jangkau satwa jauh lebih luas dan lebih tepat sasaran. Proses ini membuat hutan tetap kaya spesies, menjaga keseimbangan, dan mendukung keanekaragaman hayati. Bayangkan jika satwa penyebar biji punah, regenerasi hutan akan melambat, pohon-pohon tertentu bisa hilang, dan ekosistem akan runtuh perlahan. Itu sebabnya, menjaga satwa berarti juga menjaga hutan. Pesan penutup: hutan dan satwa liar memiliki hubungan yang erat, saling membutuhkan. Satwa bergantung pada pohon untuk makanan dan tempat tinggal. Sebaliknya, pohon bergantung pada satwa untuk melanjutkan kehidupan melalui biji. Ketika kita melindungi satwa liar, sesungguhnya kita sedang melindungi hutan, udara yang kita hirup, dan masa depan kehidupan di bumi. Jadi, lain kali saat melihat burung, kelelawar, atau bahkan semut kecil di sekitar kita, ingatlah, mereka adalah para petani hutan sejati yang bekerja tanpa henti demi keberlangsungan bumi kita.